Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang makan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara kasih dalam Kristus, mungkin Anda semuanya ingat tentang film Laskar Pelangi, kisah 10 sahabat yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan sehingga mereka semua bisa berhasil. Ketika ibu muslimah itu gelisah dengan 9 muridnya karena sekolah akan ditutup, lalu datanglah Harun melengkapi ke-9 murid sehingga menjadi 10 dan sekolah tidak jadi ditutup, dan akhirnya mereka membangun persahabatan yang sejati, penuh tantangan tapi juga penuh dengan pengorbanan satu sama lain sehingga mereka pada akhirnya bisa berhasil. Kalau hari ini kita bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, itu berarti kita merayakan persahabatan sejati Yesus dengan kita semuanya. Tubuh dan darah Kristus melambangkan pengorbanan Yesus yang sepenuhnya, setotal-totasnya, sehabis-habisnya untuk kita, karena Yesus memberikan hidupnya sendiri, tubuh dan darahnya dengan wafat di salib, supaya kita semua hidup. Dan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita kembali mengenangkan, tapi juga sekaligus menghadirkan pengorbanan Yesus, pengorbanan tubuh dan darahnya, yaitu saat konsekrasi, saat di mana roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Di dalam gereja Katolik kita mengimani adanya istilah yang disebut transubstansiasi yang tidak ada di dalam gereja yang lain. Transubstansiasi itu adalah pemahaman bahwa substansi itu adalah hakikat dari roti dan anggur diubah menjadi substansinya tidak lagi roti dan anggur, meskipun wujudnya masih roti dan anggur, tetapi pada dasarnya setelah konsekrasi lalu roti dan anggur diubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Ada banyak sekali mujizat-mujizat Ekaristi yang terjadi dalam sejarah gereja yang dekat dengan kita. Mungkin Anda ingat beberapa tahun yang lalu di gereja Gitologi itu
ketika saat komuni lalu ada hosti yang jatuh, sakramen yang jatuh, tidak ditemukan, lalu setelah Ekaristi baru ditemukan oleh prodiakon, kemudian diambil, bentuknya adalah segumpal darah. Di Italia ada banyak sekali mujizat semacam ini, mujizat roti. Misalnya saja ada seorang yang tidak percaya ketika menerima komuni lalu membuang sakramen lalu berubah menjadi darah ataupun gumpalan daging. Begitu pula ada seorang imam yang tidak percaya ketika konsekrasi, lalu ketika meletakkan piala, lalu dari piala itu tumpah darah segar membasahi seluruh korporali dan juga altar. Ada banyak sekali mujizat-mujizat seperti ini yang menggambarkan bahwa iman kita, roti dan anggur yang diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, itu sungguh yang kita santap lalu adalah tubuh dan darah Kristus, bukan sekedar roti dan anggur lagi. Nah, para saudara kasih dalam Kristus, maka di dalam hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita diingatkan supaya kita semakin mengimani Yesus yang mengorbankan dirinya, memberikan dirinya bagi kita, kepada kita semuanya untuk keselamatan kita, dengan memberikan tubuh dan darahnya, mengorbankan dirinya bagi kita semuanya, supaya kita hidup. Di dalam Injil Yohanes kita mendengarkan bagaimana Yesus menyebut dirinya sebagai roti kehidupan yang turun dari surga. Jika orang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbeda dengan mana, roti yang diberikan Allah di padang gurun kepada bangsa Israel. Mereka makan mana, tetapi tentu lalu itu akan tidak membuat mereka hidup kekal. Sedangkan di sini Yesus menegaskan bahwa mereka semua yang makan tubuhnya, minum darahnya akan hidup. Dua kata, daging dan darah. Di dalam Injil Yohanes, daging itu melambangkan kerapuhan manusia, sedangkan darah itu melambangkan kehidupan. Nah, di sini, di dalam inkarnasi Yesus, dalam Yohanes bab pertama, itu Yesus Sang Sabda berubah menjadi daging. Itu artinya Yesus masuk di dalam kelemahan manusia, menjadi manusia seperti kita semuanya dengan segala kelemahannya. Tetapi dengan begitu Yesus mau mengangkat kita sebagai manusia yang rapuh, yang lemah, supaya kita semua menjadi kuat. Yesus selalu menjadi teladan bagi kita bagaimana mengalahkan kedagingan dan juga setia kepada kehendak Allah. Sedangkan darah itu melambangkan kehidupan. Dengan menumpahkan darahnya, maka Yesus lalu memberikan kehidupan itu kepada kita semuanya. Maka pesta tubuh dan darah Kristus itu mengingatkan kita akan sumber keselamatan, kehidupan yang telah kita terima, dan setiap kali merayakan Ekaristi, kita kembali diundang untuk menyantap tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani kita, santapan untuk hidup yang kekal. Pesta tubuh dan darah Kristus dimulai pada abad yang ke-13, sudah cukup lama, dari seorang Santa Juliana yang mendapatkan penampakan bulan yang sangat indah, tetapi ada titik noda hitam di tengah-tengah bulan itu. Lalu di dalam penglihatan dia mendapatkan pemahaman bahwa Yesus bersabda bahwa titik noda hitam di tengah-tengah bulan itu adalah tanda bahwa ada satu yang kurang yang menjadi perayaan-perayaan di dalam liturgi gereja, yaitu apa? Tidak lain lalu perayaan merayakan tubuh dan darah Kristus. Maka usaha dari Santa ini kemudian sampai kepada Paus, dan pada akhirnya setelah usaha yang tidak mudah, akhirnya Paus Urbanus yang keempat itu lalu menetapkan hari raya tubuh dan darah Kristus sebagai perayaan gereja di seluruh dunia.
Nah, para saudara dalam Kristus, di dalam perayaan ini tentu kita semua juga diundang untuk seperti Yesus yang telah memberikan dirinya, membagi-bagikan dirinya untuk semua orang demi keselamatan kita, maka kita pun juga diundang untuk meneladani Yesus, untuk membagikan diri kita kepada sesama kita, terlebih mereka yang berkekurangan, mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya kira kalau kita melihat sekitar kita ada begitu banyak orang yang masih berkekurangan, itulah undangan Yesus bagi kita, Yesus yang hadir dalam diri orang-orang miskin. Yesus mengundang kita juga untuk berbagi dengan mereka supaya mereka semua pun bisa menikmati rahmat Tuhan melalui uluran tangan kita. Di samping itu tentu juga ada banyak sekali entah itu yayasan ataupun panti-panti yang membantu orang-orang miskin, orang-orang kecil. Nah, kita juga bisa membantu melalui itu. Saya sendiri mendampingi program orang tua asuh Bunda Murah Hati yang membantu anak-anak SD, khususnya di SD Kanisius di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, yang juga sudah cukup lama, sudah sejak 2003, itu sudah sekitar 20 tahun kita membantu anak-anak SD Kanisius sehingga mereka pun bisa melanjutkan sekolah mereka. Dengan menyisihkan 50.000 per bulan kita bisa membantu satu anak. Mungkin kalau ada yang berminat juga nanti bisa kontak saya di Puskat di belakang gereja, di kantor di Puskat. Nah, para saudara dalam Kristus, kita semua sebagai murid-murid Kristus, kita bersyukur bahwa kita selalu didampingi Yesus yang senantiasa berkorban, memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Maka malah kita pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita juga mohon rahmat Yesus sendiri supaya kita diberi kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita, sekaligus kita juga diberi semangat juga untuk berbagi dengan sesama. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.